Ya, kalau kita akan membahas mengenai memahami kebijakan PPN 12% yang sekarang ini lagi ramai diperbincangkan begitu ya. Lagi hype banget kayaknya di mana-mana ngomongin soal PPN 12% ini kayak gimana. Nah, untuk mendengar Pro 1 Banten saya tidak sendiri karena saya akan bersama narasumber ada Bapak Deddy Kusnadi selaku penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Banten. Anda pendengar bisa bertanya juga kepada kami di sini lewat SMS atau WhatsApp seperti biasa ke nomor 08111450949. Kabar sehat Pak Deddy? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah sehat. Ini lagi rame juga kayaknya ya. Betul, terutama tentang pajak Cortex gimana? Cortex itu banyak. Kita di DM berapa ribu. Temen saya barusan banget abis update status Cortex megegek gitu. Lagi nggak bisa ngapa-ngapain juga nih kayak gini Pak ya. Oke, ini yang lagi ramai diperbincangkan seputar PPN 12% yang lagi ramai di Indonesia. Masih bingung juga mungkin masyarakat. Pak Deddy mungkin bisa dijelaskan sebetulnya apa sih latar belakang diterapkannya kebijakan PPN 12% di Indonesia? Baik, pendengar RRI sekalian, masyarakat sekalian, sebenarnya kebijakan PPN 12% itu bukan tiba-tiba di tahun 2024. Ya. Ini untuk masyarakat tahu bahwa dasar kenaikannya itu sudah diundangkan di tahun 2021. Itu jadi dasarnya ada ketika pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP itu nomor 7 tahun 2021 itu sudah di-spill di situ bahwa pertanggal 1 April 2022 naik 11%, kemudian pertanggal 1 Januari 2025 paling lambat itu naik menjadi 12%. Sehingga kalau ribut sekarang, saya malah bingung, kok bisa ributnya sekarang? Kenapa nggak dari dulu gitu? Baru enggak mungkin Pak soal aturan itu ya, enggak. Karena udah kedistrak dengan 11% aja udah ribet gitu kayaknya ya, ditambah 12% gitu. Jadi saya sempat berpikiran agak negatif gitu ya. Apa karena perpindahan pemerintahan gitu? Kita kurang tahu juga lah masalah itu ya. Betul. Tapi masyarakat ini kita memberikan penerangan sekaligus wawasan yang benar gitu ya. Kebijakan 12% itu bukan tiba-tiba kemarin di bulan Oktober November Desember, bukan ya. Itu sejak 2021. Dan memang berlakunya nanti per tanggal 1 Januari 2025 tadi ya. Nah, ketika dia akan berlaku, kok malah jadi ribut ya? Kita malah jadi pusing gitu kan. Gitu. Tapi sebetulnya sektor mana saja yang terdampak dari PPN 12% ini Pak? Karena kemarin kan ada yang bilang katanya hanya barang mewah saja yang kena. Tapi ada juga di sektor lain yang udah mengalami peningkatan gitu, harganya udah pada naik, ibu pada menjerit nih. Jadi kemarin ketika mulai ribut-ribut seperti itu, kemudian Bapak Presiden kita Pak Prabowo ya yang baru gitu kan mengambil kebijakan it's okay karena undang-undangnya menetapkan 12%, kita tetap menaikkan tarifnya menjadi 12%, tapi untuk barang-barang tertentu yang dia masuk kategori barang mewah. Ya. Jadi di luar itu nggak naik. Walaupun nanti tarifnya yang tertulis 12%, tapi kita menggunakan istilahnya kalau di perpajakan DPP nilai lain. Jadi pengalinya itu adalah bukan harga sebenarnya, tapi DPP nilai lain. Kalau dikalikan 12%, angkanya tetap jadi seperti yang lama. Jadi tidak ada kenaikan. Ya seperti itu. Ini kan ada juga yang di sosial media ramai juga nih Pak ya. Antara naiknya katanya cuma 1%, padahal 9%. Sebenarnya kayak gimana nih Pak? Ya itu sebenarnya hitung-hitungan yang kurang tepat. Kurang tepat ya. Nanti masyarakat bisa lihat di IG-nya kita, di IG-nya Kanwil atau di IG-nya kantor pusat bahwa perhitungannya bukan menjadi 9% malah. Kenaikan sebenarnya itu hanya 0,9%, bukan 9%. 0,9 ya. Nah, mereka membuat penyebutnya tuh beda dengan perhitungan kita. Harusnya kan penyebutnya angka harga baru dikali kenaikan kan, jadi persentasenya kelihatan dari situ. Di situ hitung-hitungannya seolah-olah benar tapi salah. Seolah-olah benar. Siapa nih yang ngitung 9% nih? Yang aku keluar nih. Untuk pendengar yang mungkin ingin bertanya silakan di 08111450949. Pak, untuk dampak kebijakan 12% PPN ini sendiri terhadap masyarakat umum kira-kira seperti apa? Ya, masyarakat umum kita PPN kita lihat di kilas balik ya, kilas balik waktu kenaikan 11%. Nah, ini ada beberapa data yang akan saya kutip ya, masyarakat dari dulu di 2021 ke 2022 naik dari 10% menjadi 11%. Tapi data yang muncul
ini beberapa saya kutip ya, di situ malah ada peningkatan pekerja dari 2,4 juta menjadi 4,7 juta di 2024. Artinya kenaikan itu tidak berpengaruh kepada lowongan pekerjaan. Ya, kemudian ada kenaikan PPh pasal 21 atau PPh 21 itu pajak atas penghasilan karyawan. Itu dari 8,5 triliun menjadi 33,2 triliun. Artinya apa? Pembayaran gaji ke karyawan malah tambah besar. Karena pekerjanya banyak, gaji yang dibayarkan lebih banyak, sehingga potongannya yang diterima negara juga lebih banyak. Artinya lapangan kerja itu malah terbuka, bukannya berkurang ya. Itu ketika dari 10 ke 11. Ya, dari 10 ke 11. Kemudian satu lagi, inflasi. Ini yang suka digembor-gemborkan sama orang pengamat-pengamat. 2021 inflasi itu 3,17%. Tapi di 2024 2,08%. Artinya turun inflasi. Mereka menganggap, nanti inflasi bengkak segala macam, padahal kenyataannya turun. Kita bicara angka loh ya, bukan kira-kira gitu kan. Kita bicara data juga ya. Iya, kita bicara data. Di beberapa sosialisasi saya sampaikan, Pak itu kan nanti berpengaruh ke daya beli ini segala macam. Coba tunjukkan angkanya. Saya bilang, kalau angkanya berbicara benar, saya benarkan. Tapi ini data yang saya tampilkan adalah data angka yang sebenarnya dari BPS. Jadi bukan data main-main ya, bukan data main-main. Jadi ketika saya sampaikan data itu ya mereka diam. Karena apa? Mereka cuma berhalusinasi gitu kan. Kalau naik nanti ini gitu kan. Padahal data yang sesungguhnya yang kita punya malah inflasi terjaga, peningkatan lapangan pekerja, penerimaan pajak dari sektor pembayaran gaji juga menaik, dan beberapa hal Mbak, konsumsi keluarga itu malah naik. Artinya belanja tuh naik. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Di tahun 2021 konsumsi belanja total itu 8.200 triliun. Tapi di 2024 12.000 triliun. Jadi tidak ada itu penurunan daya beli itu tidak ada. Ya. Nah, berkaca dari situ, ini pemerintah sudah menyiapkan nih beberapa regulasi ketika dia akan disesuaikan lagi dari 11 ke 12. Nah, tentunya regulasi yang digelontorkan juga akan sama dengan regulasi ketika naik dari 10 ke 11. Ya, 2001, 2022, 2023 sampai 2024 apa saja regulasinya akan kita teruskan di 2025 ini gitu. Ini tinggal regulasinya memang seperti apa gitu ya, Pak ya. Regulasinya memang sudah ada, siap disosialisasikan atau memang bagaimana, Pak? Sudah. Jadi beberapa regulasi yang dia memang bisa membantu menjaga daya beli, konsumsi itu tetap kita pertahankan di 2025 ini. Contoh ya, barang makanan pokok tidak kena PPN. Bahan makanan pokok tidak kena PPN. Jadi jangan salah lagi. Nanti beras nanti naik kena PPN, enggak. Ya, barang kebutuhan pokok ya tidak kena ya. Kemudian ada lagi beberapa insentif untuk UMKM, kalau dia omsetnya di bawah 4,8 miliar itu tidak kena PPN. Ya, itu tetap kita laksanakan. Kemudian beberapa insentif, ada insentif untuk pembelian perumahan pertama itu bebas PPN. Kemudian otomotif juga ada subsidi PPN. Kemudian ada beberapa jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, jasa pendidikan, jasa kesehatan itu juga bebas PPN. Ya, itu akan kita teruskan. Di samping juga beberapa regulasi-regulasi baru yang akan kita keluarkan di tahun 2025 ini untuk membantu masyarakat supaya menjaga daya belinya seperti itu. Mungkin ada kekhawatiran mungkin dari proses distribusi kali mungkin Pak. Jadi ada proses distribusi ini yang memang terkena PPN, ini akhirnya mengakibatkan seperti tadi bahan pokok naik, terus juga bahan baku UMKM naik. Itu kan halusinasi. Padahal jasa transportasi tidak kena PPN. Siapa nih yang kemarin bilang nih? Siapa nih yang kemarin bilang nih naik nih? Ngaku. Siapa? Pak, itu kan rantai distribusinya panjang. Iya, tapi jasa angkutan itu nggak kena PPN, jasa transportasi. Jadi naiknya di mana gitu kan? Kecuali bahan bakar naik, otomatis itu distribusi naik ya. Iya. Kalau bahan bakar lah ya. Tapi kalau PPN itu tidak gitu ya. Tidak gitu ya. Nah, untuk jenis barang jasa yang mengalami perubahan signifikan akibat kebijakan ini, Pak. Kalau tadi disebutkan barang-barang mewah gitu kan ya. Jadi sebenarnya di tahun 2020 ini pemerintah itu akan mengenakan PPN itu kepada jasa-jasa tertentu yang terbilang mewah, jasa pendidikan, jasa kesehatan. Maksudnya apa? Mungkin Mbak pernah tahu di Tangerang itu ada yang SPP satu sekolah 100 juta per bulan, ada?
Pernah tahu? Belum sih. Belum. Nah, itulah yang diincar sama pemerintah. Oke. Sebenarnya gitu kan. Dan untuk jasa kesehatan yang akan dikenakan rencananya gitu ya. Kayak jasa kosmetik, itu sebenarnya kan bukan kesehatan, untuk perawatan tubuh. Itu kan untuk gaya hidup ya. Nah, kalau yang kayak gitu dikenakan PPN itu kan pantas gitu kan. Karena yang mengeluarkan biaya untuk itu kan orang-orang yang mampu pasti kan. Yang perawatan yang punya ini ya Pak ya. Nggak mungkin lah saya kalau perawatan kan. Nggak tahu sih. Nantinya kan jadi mehong gitu ya. Oke. Tapi ke masyarakat terutama netizen, udah ribut, nanti kena ini, nanti puskesmas bayar kena PPN. Sebenarnya bukan itu, tapi karena terlanjur ribut. Oke lah, yang semua tetap tidak dikenakan PPN sehingga Pak Presiden waktu itu hanya barang-barang yang sudah dikenakan pajak pertambahan pajak penjualan barang mewah saja yang kena tarif yang 12%. Contohnya apa? Mobil, kapal persiar yang memang masuk dalam daftar barang yang kena pajak penjualan atas barang mewah. Seperti jadi itu. Memang barang-barang luxury gitu ya. Betul. Atau mungkin termasuk kayak tas-tas branded kah atau mungkin gadget yang mahal gitu ya dengan range. Ya di sana ada daftarnya sih, Mbak. Ya, ada peraturan Menteri Keuangan, kemudian ada list daftarnya ini. Yang barang-barang itu saja yang kena. Di luar itu tidak kena. Ya, maksudnya tidak mengalami perubahan tarif ya, bukan tidak kena ya. Seperti itu. Nah, untuk PPN 12% ini Pak, apakah bisa mendukung penerimaan negara? Artinya dengan meningkatnya tarif PPN menjadi 12%, apakah penerimaan negara juga punya asumsi akan juga mengalami peningkatan? Jadi gini, ketika PPN disesuaikan dari 10 ke 11 di Undang-Undang HPP itu, kemudian akan disesuaikan lagi ke 12% gitu ya. Latar belakangnya adalah peristiwa bencana nasional kemarin ya, yang COVID-19. Kita itu terpukul sekali Mbak ya, dan kita hutangnya luar biasa untuk menyehatkan masyarakat ya, agar masyarakat tahu bahwa satu kali vaksin COVID ya, ketika COVID sudah mulai banyak, itu rata-rata satu kali suntik 350.000 Pak. Sementara satu orang itu ada yang 2 kali dan 3 kali suntik, betul ya? Betul. Nah, rata-rata kalau satu orang 3 kali suntik, 350 kali 3, rata-rata satu orang itu 1 juta. Kali 100 juta orang, berapa duit? Dari mana itu duitnya? Dan itu gratis dari pemerintah. Betul ya? Betul. Gratis. Artinya pemerintah mengeluarkan uang untuk belanja vaksin supaya masyarakat sehat. Gitu. Pemerintah belum memikirkan duitnya dari mana, vaksinnya dari mana, pokoknya ambil dulu vaksinnya, bayar belakangan gitu waktu itu ya, karena memang kondisinya darurat. Yang penting yang dikejar waktu itu oleh pemerintah adalah bukan ekonomi dulu, yang penting kesehatan dulu. Ya. Oleh karena waktu itu kan ada lockdown gitu kan, tidak boleh moving ke sana kemari, kemudian ada beberapa fasilitas perpajakan untuk kesehatan juga, ada insentif untuk para medis gitu kan, termasuk salah satunya vaksin untuk masyarakat gitu ya. Nah, dengan upaya pemerintah itu alhamdulillah kita keluar dari krisis itu, tapi ya keluar dari krisis kita meninggalkan hutang, betul ya? Nah, hutang ini kan harus dibayar gitu ya. Nah, plus bunganya lagi Pak ya. Betul. Pemerintah berpikir bahwa APBN kita ini sebenarnya kurang untuk membiayai pembangunan, termasuk untuk pembiayaan hutang. Ya, oleh karenanya pemerintah berpikir bagaimana cara meningkatkan APBN. Nah, kalau kita mengincar produk-produk di luar pajak kayak tambang segala macam gitu ya, berapa kali pun dia ditingkatkan, porsinya tidak terlalu banyak. Ya, tapi kalau perpajakan karena kita porsinya di atas 70% di APBN, ketika kita naik sedikit, penerimanya juga akan naik signifikan. Oleh karenanya, pemerintah berpikir bagaimana kalau kita tingkatkan penerimaan dari perpajakan. Nah, dari situ analisis dilakukan. Sebenarnya perpajakan tuh bisa ditingkatkan nggak? Analisis punya analisis. Oh, kita ternyata tax ratio Indonesia itu termasuk ke dalam tax ratio yang rendah. Dibandingkan negara-negara ASEAN saja belum keluar ya. Kita masih di bawah 2 digit, masih 9,2 waktu itu. Ya, sementara negara tetangga kita udah ada yang 10, 11, 12, 13, bahkan yang paling besar itu kayak Singapura itu 13% untuk tax ratio. Berarti kita masih punya kemampuan untuk meningkatkan sampai 2% gitu ya dari 9,2. Nah, bagaimana caranya meningkatkan tax ratio? Baru kita menyelami ke dalam. Oh, ternyata
penerimaan dari PPN itu kurang optimal. Ya, kenapa kurang optimal? Ini orang-orang ekonomi yang bicara ya. Ternyata yang dipungut oleh pemerintah itu tidak 100% hasilnya. Karena apa? Karena banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan terhadap PPN ini yang dia tidak bisa dipungut pajaknya. Salah satunya untuk UMKM. Ada beberapa barang dan jasa tidak masuk ke dalam barang kena pajak dan jasa kena pajak. Itu lepas, banyak yang lepas. Belum lagi e-commerce mungkin sekarang makin banyak ya, nah, Pak ya? Betul. Nah, analisis itu yang kemudian menelurkan, ya, menghasilkan undang-undang HPP itu semua barang dan jasa itu masuk ke dalam kelompok barang dan jasa kena pajak. Tapi ada beberapa barang dan jasa kena pajak yang dia mendapat fasilitas dibebaskan. Seperti itu. Jadi lebih selektif lagi nih. Nah, dengan selektif itu sebenarnya mudahnya pemerintah kalau mau meningkatkan penerimaan gitu, dari PPN misalkan 10% naikkan aja ke dulu 20% selesai. Ya, wah langsung naik 2 kali lipat kan. Tapi kan nggak kayak gitu gitu kan. Kan katanya yang dibesarkan jangan dibanyakin binatangnya, tapi yang diperluas kebun binatangnya, katanya gitu. Ya. Kayak gitu ya. Jadi nggak bisa kayak gitu kan. Nah, ketika punya pemikiran ini, kita debatnya kan sama teman-teman di DPR gitu kan. Kita mau naikkan sekian. Nanti masyarakat ini segala macam gitu kan. Oke lah. Kita ambil solusi, oke lah naiknya tidak terlalu tinggi. Tapi di sisi base-nya, di sisi dasar pengenaan pajaknya, beberapa jasa yang tadinya tidak kena dan tadinya dibebaskan sekarang kena. Gitu. Solusi itu solusi. Sebetulnya betul sekali Pak solusi, tapi tinggal pemerintah mungkin pengawasannya ketika sudah dipungut pajaknya. Ini bagaimana nih penyaluran atau penggunaannya, betul. Pengawasannya, ayo. Nanti pengawasannya tentunya pemerintah kan tidak berdiri sendiri. Di situ ada BPK, ada BPKP terkait dengan pembangunan gitu ya. Ada inspektorat gitu kan. Nah, kalau bicara pengawasan nanti jangan tanyanya ke Direktorat Jenderal Pajak kan. Karena tugasnya udah selesai untuk memungut ya Pak. Kita udah mungutin, suruh ngawasin juga. Double dong gajinya. Besok ditanya deh, mau wawancara nih pemerintahnya nih harus kayak gimana. Tapi seputar UMKM tadi Pak, katanya kan memang UMKM termasuk yang belum begitu ya optimal untuk pajak itu sendiri. Nah, pada akhirnya misalnya PPN ini apakah bisa mempengaruhi atau memberikan pengaruh terhadap pelaku usaha UMKM sendiri? Ya, sebenarnya secara jangka panjang gitu ya, jangka panjang kenaikan tarif PPN itu menguntungkan UMKM. Oke. Ya, kenapa? Gimana itu Pak? Kenapa? Karena orang nanti berpikir harga di UMKM akan lebih rendah dari harga yang kena PPN. Selisihnya 12% loh. Dengan barang yang sama, contoh ya, saya suka sukro namanya. Tahu sukro ya? Kalau beli di Indomaret tuh harganya lebih mahal daripada beli di UMKM. Iya, di Madura juga lebih murah sih Pak, dibanding Telkomsel. Tapi di UMKM ya, bukan di pabrikan gitu ya. Ya, artinya apa? Semakin tinggi PPN sebenarnya itu melindungi UMKM. Semua akan belanja ke UMKM, berpindah. Iya juga. Logikanya, iya. Terus ada yang bilang lagi tuh, ketika saya menggelontorkan ide itu kan, Pak, bahan baku UMKM kan kena PPN juga. Contoh, apa coba bahan baku UMKM yang kena PPN? Tepung Pak, tepung nggak naik, minyak nggak naik, kacang nggak naik, itu jadi sukro. Dan mereka UMKM omsetnya di bawah 4,8, akhirnya tidak kena PPN. Ya, jadi kata kuncinya sekarang belanjalah ke UMKM kita kalau mau murah. Jangan kegayaan belanjanya di toko. Gitu. Kita kan belanjanya gaya di toko gitu kan, padahal kita membayar PPN. Harga lebih tinggi lah gitu ya, daripada kita membantu UMKM. Jadi akhirnya masyarakat, dikembalikan lagi ke masyarakat pilihannya, begitu ya Pak ya. Karena kebijakan harus tetap dilaksanakan. Gimana caranya kita tetap membantu UMKM belanjanya di sana, lebih murah juga. Bisa ditawar lagi Pak ya. Dapat bonus lagi. Bonus ngobrol sama mbak-mbak. Ya biasanya kan saudara gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk sektor industri sendiri pengaruh PPN ini seperti apa Pak? Ya, sektor industri sendiri ini kebijakan kita sudah keluarkan lah ya, terkait dengan pajak pertambahan nilai yang naik, yang tarifnya disesuaikan menjadi 20%, hanya barang-barang tertentu yang kena pajak penjualan atas barang mewah gitu ya. Artinya di sektor industri lainnya yang dia tidak memproduksi barang mewah ya tetap sama, tidak ada perubahan.
kecuali industri-industri yang dia menghasilkan barang mewah, contohnya industri pesawat gitu kan, industri kapal pesiar, industri otomotif gitu kan, itu yang mungkin harga mobil akan sedikit lebih tinggi daripada tahun kemarin gitu, mungkin ya. Tapi yang beli kan orang Properti, kaya. Pak? Properti? Properti masih dapat insentif bebas PPN. Baik, Gitu ya, baik. masih ada insentif. Properti, kemudian di industri otomotif untuk kelas sampai dengan CC berapa itu masih ada insentif. Masih ada insentif. Oke, Ya. nanti kita ngobrol lebih panjang lagi deh. Iya. Oke, kita jeda sejenak ya Pak Oke, Dedi ya. siap. Untuk pendengar Pro 1 Banten yang mau tanya silakan di 08111450949. Para pengusaha mungkin yang sedang mendengarkan di kesempatan siang hari ini juga boleh ya. Siaran ini bisa didengarkan lewat streaming di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store atau juga di Play Store Anda. Kita jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetap bergabung bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Informasi dan inspirasi. Masih di program Banten Bisa pendengar siang hari ini, dan tentunya kita masih membahas mengenai kebijakan PPN 12%. Untuk pendengar Pro 1 Banten masih dibuka kesempatan Anda yang ingin bertanya. Silakan di 08111 450 949. Anda juga bisa bertanya pada kolom live chat kami di YouTube di akun @rri_banten, atau juga lewat WhatsApp, telepon juga boleh di nomor 08111 450 949. Pak, ini ada pertanyaan dari Rina di Serang. Ingin bertanya Pak, apakah harga kebutuhan pokok akan ikut naik karena kebijakan ini? Nah, tadi sudah di-spill ya, bahwa bahan kebutuhan pokok itu dibebaskan dari PPN. Jadi nggak ada urusannya sama kenaikan ya, karena dia bebas. Dibebaskan. Jadi memang pemerintah mengunci kebutuhan pokok ini karena dia banyak dibutuhkan oleh masyarakat, dia kebutuhan dasar supaya masyarakat juga daya belinya bisa menjangkau gitu kan. Itu dibebaskan dari PPN. Ya, bahan kebutuhan pokok. Tapi kalau misalkan udah naik, lapornya kemana nih Pak? Kalau naik berarti bukan karena PPN. Ya, karena ketersediaan. Misalnya di sana lagi paceklik gitu ya, nggak panen, harganya pasti naik gitu kan, kayak cabe gitu kan, kayak gitu. Ada faktor lain bukan PPN bukan. ya Pak ya. Karena itu kan proses demand and supply ya. Permintaannya berapa, supply-nya berapa. Kalau dia supply-nya lebih banyak, harga turun. Kalau supply-nya berkurang, permintaan banyak, harganya naik. Itu proses ekonomi biasa, pasar biasa. Betul kalau begitu. Tapi kalau dipastikan PPN ini tidak akan berpengaruh terhadap bahan pokok ya. Ada Andi juga di Kota Serang, Pak ingin bertanya, apakah ada barang tertentu yang PPN-nya lebih rendah dari 12%? Semua barang PPN-nya 11%, tidak ada kenaikan. Ya, yang naik hanya barang-barang tertentu yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Contohnya mobil, pesawat, kapal pesiar, nah itu. Jadi di luar itu tetap PP-nya tidak naik. Walaupun secara tarif naik, tapi ada hitung-hitungan tertentu yang kita menggunakan DPP nilai lain sehingga harganya total tarifnya tetap sama 11%. Jadi memang justru yang lain masih akan tetap 11, yang 12 tadi ada kriteria khususnya. Gitu ya. Untuk Dewi, ada Dewi di Cilegon ingin bertanya Pak, dampak kebijakan ini terhadap bisnis online shop apa ya? Online shop tidak ada pengaruh. Tidak pengaruh juga ya? Tidak ada pengaruh. Jadi tetap masih live bisa ya? Masih. Masih bisa live ya? Ya, tapi yang ini loh ya, nanti online shop ini dia bisnis yang spesifik yang sekarang lagi booming gitu ya. Nanti itu pengenaan perpajakannya masuk ke dalam PMSE, perdagangan melalui sarana elektronik. Jadi siapa yang mengut pajak, siapa yang itu aturannya tersendiri karena dia spesifik ya. Termasuk nanti marketplace itu bagaimana ada transaksinya dengan mereka itu ada bahasan tersendiri nanti. Tapi kalau misalkan jualan kosmetik atau juga barang-barang mewah di marketplace tadi, ini gimana Pak kebijakan PPN-nya? Otomatis kalau dia masuk ke daftar-daftar yang disebut mewah di situ ya, PPN-nya akan 12%. Kalau termasuk daftar ya. Kalau tidak termasuk daftar, PP-nya tetap. Kalau begitu. Pak, untuk pengusaha apa yang harus dipersiapkan ketika menghadapi kenaikan PPN, terutama pengusaha-pengusaha tadi yang memang akan bersentuhan dengan pajak yang berubah ini dari 11 ke 12? Yang berubah berarti pengusaha-pengusaha yang dia memproduksi barang-barang yang terkena pajak penjualan atas barang mewah saja. Ya, pengusaha mobil, pengusaha kapal pesiar, di luar itu tidak ada masalah. Karena sama aja gitu kan, hanya penghitungannya aja berbeda, cuma angkanya tetap sama ya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman sekalian ya. Ingat ya, tidak ada kenaikan PPN ya, tidak ada kenaikan PPN untuk barang-barang yang memang tidak dikenakan. Yang naik menjadi tarifnya 12% itu hanya barang-barang tertentu yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Dan itu daftarnya ada gitu ya, sesuai daftar. Kalau tidak masuk ke daftar ya tidak. Gitu. Baik. Tapi Pak, ini saya penasaran juga, apakah memang potensi begitu ya barang-barang mewah di Indonesia ini lumayan cukup besar sehingga pada akhirnya kebijakan ini dinaikkan yang tadinya 11 ke 12 begitu? Sebenarnya kita tidak bicara potensi. Ya, kita tidak bicara potensi. Kita bicara bahwa penerimaan negara, biaya negara ini harus dipikul rata. Artinya apa? Yang kemampuan ekonominya terbatas, ya nyumbangnya sedikit. Kemampuan ekonominya tinggi, ya nyumbangnya lebih banyak lagi tuh ya. Nah, orang-orang yang membeli barang-barang yang terkena pajak penjualan atas barang mewah itu pasti orang-orang kaya. Gak mungkin lah saya beli kapal pesiar kan? Gak ada yang tahu ya, kita kan gak tahu asetnya Bapak. Kalaupun katakanlah ya, kalaupun
saya beli kapal pesiar naik dari 11 ke 12, enteng karena duitnya banyak. Iya juga. Iya. Duitnya banyak ya. Ya kecuali kalau yang semuanya kena kan, wah itu masyarakat sampai lapisan bawah bisa ribut ya. Tapi kalau masyarakat tertentu saja yang dia punya penghasilan besar, naik cuma sedikit pasti nggak masalah. Gitu. Ya, masih bisa lah masih ya, bisa lah ya. Karena kalau udah omsetnya kapal pesiar, omsetnya juga udah nggak mungkin lah di RRI kan. Udah kandangnya kapal pesiar omsetnya. Oke, Pak, tadi ada obrolan kita sedikit mengenai perbandingan dengan negara lain, begitu ya. Nah, tax ratio di Indonesia dengan perbandingan negara lain ini seperti apa sih, Pak? Ya, tax ratio kita termasuk tax ratio yang rendah di atas 10% ya. Ya di atas 10%. Kita waktu di 2021 tuh cuma 9,02, tapi di 2024 kita sudah mulai naik ke 10,2%. Ya. Nah, masyarakat sekedar diketahui saja ketika pemerintahan janji pemerintahan Presiden Prabowo akan meningkatkan tax ratio menjadi 12%. Ya. Artinya penerimaan pajak akan naik sekitar 20%. Dari mana duitnya? Nah, berdasarkan analisis dengan teman-teman DPR, bahkan tax ratio itu bukan hanya 12%, akan ditingkatkan menjadi 23% sampai tahun 2029 ya. Masa pemerintahan Prabowo. Oke, jadi bertahap ini sampai dengan 23% ya. Bayangkan. Udah di spill nih ya, 2025 ya. Artinya apa? Penerimaan pajak akan naik berkali-kali lipat. Nah, jadi masyarakat siap-siap gitu. Masyarakat siap-siap. Oke. Ya, ini baru mau penyesuaian 1% aja udah ributnya luar biasa kan. Apalagi kalau tax ratio-nya akan ditingkatkan menjadi 23%, tarif pajaknya berapa coba? Ada kekhawatiran mungkin penyalurannya nanti gitu kan Pak ya, itu. Itulah makanya teman-teman masyarakat sekalian, anggaran pemerintah itu kan ada pengawasnya gitu ya, pengawas dari eksternal juga internal, di lain sisi juga dia diawasi juga oleh teman-teman di anggota DPR kan. Jadi masyarakat pilihlah anggota DPR yang betul. Gitu ya. Paham. Karena itu adalah wakil kalian gitu kan. Jadi kalau ribut-ribut PPN naik sekian 2.000, ternyata teman-teman di DPR nggak ada yang mempermasalahkan. Kan jadi siapa yang diwakili gitu kan? Itu suaranya siapa gitu, gitu ya. Jadi betul, pilihlah wakil yang betul-betul membawa aspirasi masyarakat seperti itu ya. Supaya nanti ketika rapat dengar pendapat antar pemerintah dengan DPR itu diskusinya tuh menyeluruh gitu kan. Dia mewakili semua masyarakat. Ini loh masyarakat kayak gini. Nah, itu juga yang terjadi di tahun 2021 pembahasannya. Dan waktu itu DPR tidak ada yang menolak kecuali fraksi PKS. PKS, betul. Ya, cuma fraksi PKS. Yang lain setuju. 11%, kemudian tahun 2022 menjadi 12%. Nah, sekarang mau 12% jadi ribut. Yang ribut siapa? Yang gak setuju. Yang gak setuju. Yang gak, ya kebalik-balik jadi kadang-kadang ya. Ini gimana gitu. Tapi ada perbandingan begitu Pak ya. Ada negara yang memang memungut tax ratio yang cukup besar. Tapi fasilitas untuk masyarakatnya memang maksimal juga gitu ya. Bahkan tidak ada lagi pungutan untuk kesehatan. Misalnya tidak lagi sulit untuk mencari pekerjaan. Kesejahteraan juga lebih baik. Contoh Singapura. Singapura itu tarif PP-nya lebih rendah dari kita. Ya, Singapura itu sekarang 9% kalau nggak salah PP. Tapi kan negaranya juga seujung kuku ya Pak. 9%, dia tax ratio-nya tinggi, hampir 100% tax ratio-nya. Oke. Kenapa? Karena seluruh barang dan jasa di sana kena pajak. Iya. Barang kebutuhan pokok kena pajak. Mau belajar di sana kena pajak. Pelayanan kesehatan kena pajak. Di sini barang kebutuhan pokok bebas. Jasa kesehatan bebas, pendidikan bebas, jasa transportasi bebas. Kan beda. Ya. Iya. Oh, kita mau kayak Singapura aja tarif 9%. Ya, tapi nanti Bapak dan Ibu kalau ke puskesmas, kalau ke sekolah kena pajak mau? Kan itu pilihan. Ya, pilihan ya. Okay. Ya, jadi pertimbangannya ketika satu sisi dikurangi, ada sisi yang ditambah. Ya, kalau di sini dikenakan semua, oke lah tarifnya rendah. Tapi kalau di sini ada yang tidak kena tarif, terpaksa yang ini harus dinaikkan tarifnya supaya seimbang. Maksudnya seperti itu. Itu konsep ekonominya kan kayak gitu ya. Ya orang-orang atas lah yang mikir lah kayak gimana itu. Kalau saya sih tahu beres aja gitu.
Tahu mungut ya, Pak? Iya. Oke, ini ada pertanyaan juga, Iya. ada Budi di Lebak. Apakah pemerintah memberikan insentif bagi pelaku UMKM untuk meringankan beban PPN? Atau mungkin bisa diinformasikan Pak tadi Iya. sektor mana saja yang memang akan diberikan insentif, terutama untuk PPN ini sendiri? Ya, tadi sudah berapa kali saya spill bahwa untuk UMKM, kalau omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar satu tahun, itu bebas PPN. Oke. Ya, ingat omset lo ya, omset kalau omsetnya 4,8 tuh rata-rata satu bulan sekitar 400 juta berarti ya, 400 iya, sekitar iya. 400 juta. 400 juta. Nah kalau omsetnya 400 juta satu bulan itu belum kena PPN, ya. Jadi itulah insentif yang diberikan pemerintah. Itu untuk PPN lo ya. Nanti ada lagi insentif terkait pajak penghasilan. Kalau omsetnya di bawah 500 juta, dia tidak bayar pajak penghasilan. Jadi PPN-nya bebas, PPh-nya juga bebas. Sehingga apa? Produknya seharusnya lebih murah daripada di toko. Iya. Sehingga masyarakat belanjanya lebih cenderung ke UMKM, Mbak. Maksudnya gitu. Tapi beneran omsetnya di bawah ya, jangan pura-pura ngakunya di bawah ya. Nanti kalau sekarang ya. Ketahuan nih nanti. Ini hati-hati untuk UMKM, terutama yang transaksinya sudah elektronik. Kita sekarang sudah mengcapture, sudah menangkap seluruh data transaksi elektronik melalui Automatic Exchange of Information. Artinya seluruh transaksi elektronik akan langsung tertarik ke Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kalau transaksinya tidak elektronik di bawah tangan lah gitu, itu nggak kita bisa capture. Tapi kalau sudah online belanja segala macam itu tercapture. Jadi jangan berbohong kalau transaksinya elektronik gitu ya. Nanti ketahuan maksudnya. Langsung deg-degan nggak? Ada Ibu Lina Pak di Iya, Cilegon. iya, gimana. Ingin bertanya Pak, apakah kenaikan PPN ini mempengaruhi tagihan listrik dan air rumah tangga? Nah, baru diskon soalnya kemarin. Iya. Kadang kan suka gitu di diskon dulu besoknya naik. Loh. Untuk listrik dan air itu tidak kena PPN. Oke. Ya, tidak kena PPN Mbak Ibu ya. Hati-hati ya. Jangan listriknya Naik kena. nih gara-gara Enggak. PPN gitu. Untuk listrik yang disalurkan melalui PLN, melalui kabel PLN itu tidak naik. Tidak kena PPN. Termasuk air minum yang disalurkan oleh PDAM melalui pipa-pipa itu tidak kena PPN. Kecuali kalau air galon isi ulang itu kena. Kalau omsetnya dia di atas 4,8 miliar. Gitu ya. Iya. Jadi ada catatan lagi, walaupun dia kena, kalau dia omsetnya masih di bawah 4,8 itu tidak kena PPN seperti itu. Jadi tetap ya dilihat dari kriterianya. Betul, ada syarat dan ketentuan berlaku. Iya itu. Jangan khawatir karena kalau kata Pak Deddy tadi itu hanya halusinasi kita aja gitu kadang-kadang. Halunya duluan gitu ya. Aduh. Tapi diterapkan ini sudah diterapkan ya Pak ya? Sudah diterapkan ya? Udah ada catatan mungkin transaksi yang memang sektor-sektor yang dikenakan ini? Sudah ada juga transaksi yang masuk ya? Sudah. Dan aturannya sudah keluar. Aturannya sudah keluar ya. Kemarin kita baru pembahasan dengan teman-teman di kantor pusat bahwa kriterianya ini cara pembuatan fakturnya kalau memang kena ini dan di luar itu cara pembuatan fakturnya seperti apa supaya dia angkanya tetap tarifnya menjadi 11%, angkanya tetap tidak ada kenaikan seperti itu. Oke, Pak, untuk terintegrasi dengan Kortex sendiri misalnya untuk PPN ini seperti apa? Karena kan sekarang Kortex lagi ramai juga begitu ya. Iya. Kalau dulu sebelum adanya Kortex kita membuat faktur pakai aplikasi e-faktur ya. Kemudian untuk membuat faktur perlu nomor faktur, kita pakai aplikasi Innova. Nah, dengan adanya Kortex ini semua aplikasi itu masuk ke dalam Kortex sehingga Bapak dan Ibu usahawan yang dia punya kewajiban PPN tinggal buka Kortex-nya saja, bikin fakturnya yang di situ. Nanti nomor fakturnya tergenerate secara otomatis, tinggal diklik-klik-klik. Itu cerita saya tinggal diklik ya. Tapi di masyarakat, Pak error, ya itu sistem gitu. Saya nggak bisa jawab kalau itu. Oke. Ya jadi gitu. Jadi sekarang semuanya sudah otomatis ya, teman-teman sekalian. Semuanya sudah otomatis menggunakan satu aplikasi namanya Kortex. Ya, ada kewajiban pajak penghasilan, ada kewajiban pajak pertambahan nilai PPN, semuanya diselesaikan di Kortex. Baik, nah karena sekarang ini kan sebentar lagi masa untuk pelaporan ya, SPT tahunan ya. Apakah ini juga sudah mulai menggunakan Kortex atau seperti apa? Ya, khusus untuk SPT tahunan, karena dia dasarnya adalah 2024 datanya, itu masih menggunakan aplikasi yang lama. Ya, untuk SPT tahunan orang pribadi, SPT tahunan badan masih menggunakan aplikasi lama, e-filing, ada e-SPT. Nah, untuk yang masa ya SPT masa PPN untuk bukti potong, unifikasi dan transaksinya di bulan Januari sudah menggunakan Kortex.
Oh, Nah, oke. gitu. Jadi nanti tahun 2026 baru pelaporan Baru ya, pelaporannya dengan pakai Kortek. 2026 gitu. berarti ya. Ya 2026 begitu. Oke, Pak. Di menit terakhir ada yang ingin disampaikan untuk pendengar? Nggak kerasa ya 1 jam. Bahas lagi apa nih? 1 jam lagi nggak bisa ya. Iya, jadi para pemirsa, para pendengar RRI sekalian, ketika mendapatkan informasi, ya jangan dulu dimakan mentah-mentah gitu ya, diklarifikasi dulu ya, karena tidak semua informasi itu benar. Ini tidak hanya untuk pajak ya, semua informasi di grup WA, di Facebook, di Instagram, banyak informasi berseliweran gitu ya. Kalau itu ada yang agak negatif, sebaiknya teman-teman lakukan klarifikasi ya. Kalau bahasa Arabnya tuh tabayun. Tabayun dulu ya. Bener, jangan langsung dijudge. Wah, ini pemerintah. Jangan kayak gitu. Langsung posting bikinan di mana-mana. Nanti diklarifikasi bila perlu, wah, ini PPN 12%. Tanya ke kantor pajak, bener nggak naik gitu. Terus apa latar belakangnya, dasar hukumnya, terus tata caranya kayak gimana? Ditanyakan seperti itu ya. Dan satu hal lagi masyarakat sekalian, yakinlah bahwa pemerintah kita itu sangat peduli kepada masyarakat ya. Ketika dia ingin menetapkan suatu kebijakan, pasti ada latar belakang dan ada untuk antisipasinya. Termasuk PPN yang 12% ya. Sebenarnya ketika nanti akan diterapkan 12% semula ya, akan diterapkan oleh semuanya, kita sudah siapkan insentif di banyak nih untuk menanggulangi. Tapi karena keburu ribut nggak jadi naik deh. Jadi yang itu aja yang naik, yang kena pajak mewah aja. Nah, insentifnya ya sebagian saja yang dikeluarkan, yang lainnya enggak gitu kan. Seperti itu. Jadi insentif ini sebenarnya dikeluarkan pemerintah untuk melindungi masyarakat. Ya, termasuk ada barang yang dibebaskan, ada yang dapat insentif, semua disiapkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya. Tidak perlu khawatir adanya peningkatan inflasi, penurunan daya beli, itu sudah diantisipasi oleh pemerintah ya. Ketika suatu saat ada peningkatan harga, ada penurunan daya beli, otomatis nanti pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan. Contoh, ketika zaman Covid UMKM nggak bisa jualan. Iya. Betul ya? Iya. Karena kan nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Waktu itu belum zamannya internet, belum ya? Belum online belum tuh. Belum rame, belum hype ya artinya kayak sekarang. masyarakat pemerintah mengeluarkan kebijakan UMKM bebas pajak. Iya. Ya, waktu itu ya. Kemudian ini bebas, semua bebas. Ya, artinya kalau semua bebas, penerimaan pajak jadi turun. APBN jadi turun. Padahal kita utangnya banyak. Itu dia. Jadi pemerintah yakin ya bahwa pemerintah sangat peduli dengan masyarakat. Ketika terjadi sesuatu, pemerintah juga memikirkan bagaimana solusinya, seperti itu. Oke, jadi kita harus yakin juga gitu ya Pak ya, bahwa memang segala sesuatunya itu sudah diantisipasi tentunya. Betul. Tinggal PPN 12% ini tadi udah dicatat sama Pak Deddy bahwa hanya barang-barang mewah saja. Betul. Selama Bapak Ibu tidak beli barang mewah nggak ada masalah. Nggak kena 12% ya Pak ya. Kecuali kalau kepikiran mau beli tas mewah baru tuh siap-siap 12% dah hitung situ ya. Pak Deddy terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Ini sangat bermanfaat sekali tentunya untuk masyarakat juga semakin terbuka begitu ya, semakin paham tentang kebijakan PPN 12% ini sekali. Nanti next mungkin kita akan bahas tema-tema yang lain Pak ya. Korteks yang lagi rame boleh dibahas lagi. Oke, pendengar terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Terima kasih Pak Deddy, selamat siang. Ya, pendengar terima kasih sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Ada penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Banten Bapak Deddy Kusnadi yang menginformasikan lebih lengkap mengenai memahami kebijakan PPN 12%. Tayangan ini bisa Anda saksikan kembali melalui laman YouTube kami di RRI Banten. Jadi Anda jangan lupa untuk komen, follow, like, dan juga subscribe. Terima kasih sekali lagi. Di tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Gita sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Di teknik kali ini ada Mustafa dan juga Abdul Hakim. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Dan App Store. RRI Digital.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.